Oke, makan lagi. Protein. Tahu ini dari ayam ya, dari sayap kalau nggak salah, atau dari pentungan ya, kayaknya sih dari sayap ya pentungannya. Terus kalau udah ini ada sayur yang berminyak kalau di sini. Terus ini ada ikan asin digoreng. Terus juga ada lotus biji teratai. Langsung aja kita bahas makan siang yang pas. Oke bro, balik lagi sama gue Stefan Budiono. Kali ini di sesi ngomongin makan siang ya. Kalau kemarin udah ngomongin makan pagi, sekarang kita ngomongin makan siang. Makan siang jadi sebaiknya seperti apa? Di sini kita akan bahas juga. Jadi di sini bedanya sama makan pagi ya. Kalau makan pagi itu mungkin nggak pakai nasi. Kalau makan siang pakai nasi. Dan ini salah satu minusnya kalau di Indonesia adalah seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Kenyangnya harus selalu mikirnya tuh pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi nggak bisa kenyang gitu. Padahal belum coba praktek yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Anda kurang gerak, seperti contohnya Anda pegawai kantoran yang kerja duduk doang, terus Anda murid yang kerjanya juga kemana-mana naik mobil, cuma ke kelas, kalau kelas udah selesai pulang ke kos dan tidur, terus olahraganya juga minim, itu kemungkinan besar kalian nggak bisa makan terlalu banyak nasi ya. Jadi kayak ini gue dikasih satu tempat makan ini, gue nggak beli ya, ini makanan isolasi karantina. By the way, gue nggak kena covid, gue lagi pindah ke negara orang dan itu peraturannya harus karantina 10 hari. Jadi makanan gue seperti ini, gue nggak bisa custom, gue nggak bisa minta, gue cuma bisa terima apa yang sudah disediakan. Jadi ini gue dikasih 300 gram. Gue kerjanya kayak di sini ya, seperti video gue yang udah gue jelasin sebelumnya. Gue cuma tidur doang, cuma tiduran, duduk di sini, berdiri jalan-jalan kiri kanan. Untungnya gue ada taman olahraga sendiri ya di sini, home workout. Jadi gue ada sedikit aktivitas, tapi gue sehari bisa dikasih 2 kali nasi seperti ini. Ditambah karbo-karbo yang gue terima di pagi hari, yang bentuknya bukan nasi, tapi kayak bakpao lah, terus kayak roti-rotian lah. Dan juga pastinya ada dikasih buah, dan kadang buahnya pisang. Kalau siang ini gue dikasih buahnya apel. Itu sudah termasuk karbo. Nah jadi seperti yang gue bilang, kalau aktivitas kalian gak banyak, mungkin kalian gak bisa kenyangin diri kalian dengan nasi. Ada pilihan lain yang lebih baik, seperti contohnya kalian kenyangin diri dengan sayur-sayuran. Nih sayur-sayuran. Jadi kalian bisa coba yang gue bilang, kenyangin diri dengan sayuran itu akan lebih menguntungkan daripada pakai nasi. Karena satu, kalorinya lebih rendah dan juga volumenya bisa banyak. Jadi dengan volume yang misal segini, ini kalorinya sekitar 450. Kalau lu pakai sayur, paling lu dengan 300 gram ini, lu cuma habisin sekitar 40 kalori. Bedanya 10 kali lipat ya. Jadi ingat, gak perlu kenyangin diri pakai nasi. Sayuran akan bikin lebih kenyang karena volume lebih banyak. Tapi kalori lebih sedikit, lebih bernutrisi juga. Jadi ingat, badan kita kalau kekurangan vitamin mineral, dia akan bikin kita kadang-kadang tuh nyari makanan yang bisa menuhin vitamin mineral itu. Nah itu bisa kalian penuhi dengan pastinya makanan yang lebih bernutrisi seperti yang kayak gini. Kalau ini sih ya benar-benar hampir pure karbo ya. Jadi ada vitamin mineral tapi sedikit sekali. Untuk mendapatkan jumlah yang signifikan, lo harus makan ini banyak banget. Sekitar setengah kilo, 1 kilo. Jadi kayak jangan habis-habisin diri kalian dengan kalori yang nggak penting seperti ini. Kalian bisa isi juga dengan seperti buah begini, ini lebih baik. Apel juga vitamin mineralnya nggak banyak sebenarnya, tapi dia ada antioksidan dari kulitnya, makanya kulitnya jangan dibuang. Terus juga tentunya serat lebih tinggi gitu. Nah jadi itu akan lebih mengenyangkan ya daripada nasi begini. Ini juga bentuknya kalian bisa lihat sendiri segini, tapi kalorinya lebih rendah daripada nasi. Rasanya pun lebih enak. Ya mungkin untuk menghilangkan kebiasaan gak makan nasi itu agak sulit ya, karena emang makanan Indo tuh banyak rempah-rempahnya. Kalau dicampur sama nasi yang kayak gini, apalagi kayak kuah padang gitu, rasanya gue juga tahu nikmatnya pas lagi masuk mulut bro, gue juga tahu itu. Tapi masalahnya kalau lu mau pengatur badan, lu harus bisa sesuaiin porsi sesuai dengan apa budget lu. Oke, jadi ini nasinya akan gue buang ya. Jujur gue 10 hari ini banyak bersalah karena gue buang nasi. Tapi gue nggak mau gara-gara gue ngebuang ini yang harganya cuma 2.000 perak, terus gue mengesampingkan kesehatan gue jadi obes gitu ya. Kalau itu pilihan kalian benar-benar nggak mau buang-buang uang, silahkan. Gue nggak. Karena gue tahu kalau gue nanti sakit, biaya yang gue keluarin akan lebih banyak. Gue akan merugikan diri gue sendiri juga. Dan lagi pula ini cuma 10 hari. Hari setelahnya gue nggak akan begitu juga. Dan jeleknya nggak bisa custom, gue nggak bisa bilang ini gue nggak mau nih nasinya. Di sini nggak bisa begitu, di sini ketat, oke? Jadi di sini kita lihat
utamanya kita itu bisa kenyangin diri dengan protein. Tapi ingat proteinnya pilih yang rendah lemak. Jadi kayak ini ada kulitnya. Kalau kalian lagi bulking, budget kalori lebih banyak nggak apa-apa. Kalau kalian lagi cutting atau kayak gue gini nggak bisa kemana-mana, geraknya dikit, kalori gue budgetnya nggak banyak gitu loh. Walaupun gue ada nge-gym di sini. Jadi mungkin gue akan buang ke kulitnya karena gue nggak benar-benar mau makan. Kalau gue pengen, gue coba nih abis ini rasanya enak, gue makan. Tapi masalahnya nggak tahu ya. Sekalian makan dah. Coba. Sorry kalau makan sambil nikmati dia agak lama. Oke, kulitnya nggak seberapa enak. Jadi nggak seberapa gue pengen. Gue akan buang kulitnya. Jadi kalau misal kalian merasa itu worth it untuk dimasukin kalori, makan. Kalau merasa nggak worth it, menurut gue nggak worth it. Skip. Gitu. Jadi kita harus berdasarkan dengan makanan apa yang sudah kita terima ya. Begitu juga dengan sayur-sayur seperti ini. Kalau bisa masaknya jangan tambah kebanyakan mayones dan minyak. Karena ingat ini kalorinya rendah, tapi kebanyakan orang salahnya di mana? Ongseng pakai terlalu banyak minyak, disiram pakai kuah terlalu banyak kayak lagi di nasi Padang, makan sayur singkongnya disiram kuah Padang sampai banjir-banjir, diminum pula. Hati-hati seperti itu, ya. Jadi ini untungnya dia nggak terlalu berminyak ya hari ini, tapi dari kemarin ada yang berminyak banget. Kalau berminyak banget, kalau kalori gue lagi jebol, gue biasa nggak makan ya. Nah, terus sisanya kalau bisa pilihan protein jangan yang digoreng-goreng seperti ini. Apalagi sayur yang digoreng, bikin tempura sayur itu menurut gua kalau untuk rasa, kalau kalian suka nggak apa-apa. Tapi kalau untuk alasan bikin kenyang, jangan ya. Karena kalian akan lebih borong kalorinya karena kalian nyerap terlalu banyak minyak dan tepung gitu ya. Dan ini juga kalau digoreng, hati-hati protein kalorinya juga jadi nambah. Jadi kalian harus hati-hati dari situ. Ingat, kalau bisa penuhi dulu nutrisi yang pentingnya, protein, lalu kedua sayuran, lalu ketiga baru kalau ada budget isi pakai karbo-karboan. Utamain di buah dulu, baru ke nasi putih. Oke, seperti itu. Gua mau makan dulu ikan asin. Makan nasi memang nikmat, tapi gua nggak mau buang-buang kalori di situ. Oke, semoga dapat memberikan penjelasan pada teman-teman kalian semua. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. I'll see you guys on next video. Bye bye.